Kita semua harus terus membangunnya. Sampai hari ini saya masih terus membangunnya. Yang pertama, to say what I mean. Yes. Yang kedua, to mean what I say. Kita applause dulu semuanya. Yes. Nah, saudara, saya ajak sekarang atur posisi duduknya menghadap ke depan sini. Kita juga akan berdiskusi, ya. Itulah sebabnya sebentar ini saya ajak kita perhatikan supaya kita menangkap apa yang akan kita diskusikan. Saudara, kita akan menghayati gaya komunikasi Yesus. Kenapa? Karena di dalam Ibrani 1 ayat 2 dikatakan Allah berbicara kepada kita melalui hidup Yesus. Yesus adalah gambaran wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah. Dengan kita fokus kepada hidup Yesus, maka kita akan beroleh hikmat, saudara. Ketika kita nggak tahu mau lakukan apa dan nggak mengerti bagaimana menghadapi tantangan demi tantangan, ketika kita merenungkan kalau Yesus menghadapi ini, apa yang Yesus lakukan, saudara, kita akan beroleh kasih karunia, memperoleh hikmat. Karena Yesus adalah hikmat itu sendiri. Nah, saudara, itu sebabnya dikatakan Yesuslah pesan utama yang Allah sampaikan kepada kita. Makanya kita di dalam hal komunikasi, kita juga mau Christ-centered communication. Berkomunikasi yang berpusatkan kepada Kristus. Karena Yesus Kristus model utama bagi kita, komunikator Kristen. Nah, ada 6 poin yang akan kita bahas, di mana masing-masing poin ini akan diadopsi. Satu regu akan mengadopsi 2 poin yang akan dibahas. Pertanyaannya sama, apa maksudnya dari poin-poin itu? Mengapa poin itu penting? Dan bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari? Poin pertama adalah Yesus menginvestasikan waktu memahami para audiensnya. Nah, jadi regu 1 akan membahas apa contohnya. Menginvestasikan waktu memahami para audiensnya. Case-nya di mana bagi kita Injil? Kejadian yang mana? Ya. Contoh realnya. Mengapa Yesus menginvestasikan waktu? Dan bagaimana kita mempraktekannya, mendaratkannya dalam praktek kita berkomunikasi sehari-hari. Dan poin kedua masih di regu 1, yaitu Yesus mulai pada tingkatan pemahaman pribadi yang dia layani, orang-orang yang dia layani. Dan dari tingkatan itu Yesus lanjutkan dengan melangkah dari pemahaman itu kepada pemahaman baru. Nah, apa contohnya? Yesus mulai pada tingkatan pemahaman pribadi-pribadi yang dia layani. Kapan itu kejadiannya? Case-nya mana? Ya. Lalu mengapa Yesus melakukan cara begini? Dan bagaimana kita mengaplikasikannya? Saya mau pastikan regu 1 jelas. Deko, jelas ya Deko. Clear? Jelas kita semua. Iya. Ya. Oke, clear ya. Terima kasih. Sekarang regu 2. Poin ketiga, Yesus mengubah bentuk pesannya. Perhatikan saudara, bukan mengubah kontennya, bukan mengubah isi pesannya, tapi Yesus bentuknya, formatnya bisa berubah sesuai keadaan yang berbeda-beda untuk memastikan pesannya dipahami. Jadi regu 2 akan membahas dan dituliskan di dalam flipchart setiap regu, ya.
Apa contoh kejadian Yesus mengubah bentuk pesan? Dan kenapa Yesus mengubah bentuk pesan ini? Dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Poin keempat adalah Yesus mengenali kebutuhan yang, saudara perhatikan, felt needs. Kebutuhan yang dirasakan audiens. Saudara ngerti felt needs ya? Pak, saya butuh uang Pak, saya habis duit. Itu felt needs. Itu kebutuhan yang di depan mata, kebutuhan yang dirasakan oleh pribadi yang kita layani. Tetapi, jadi Yesus sudah tahu ini kebutuhannya, Yesus kenali. Tapi dengan cepat melangkah pada the real needs. Nah, jadi ada beda felt needs dengan real needs, kebutuhan yang sesungguhnya. Dalam banyak kasus, orang yang merasa butuh uang, sebenarnya yang dia butuhkan sesungguhnya itu bukan sekedar uang. Karena buktinya, makin lama utangnya makin besar. Dikasih uang lagi, habis lagi, dan makin berutang lagi. Berarti ada kebutuhan yang sesungguhnya, lebih daripada sekedar uang. The real needs dan core issue, inti permasalahannya. Nah, apa contohnya? Kejadiannya di mana? Ya, bagaimana kejadiannya di Alkitab? Dan kenapa Yesus melakukan ini? Melangkah pada real needs dan core issue. Dan bagaimana cara kita mempraktekannya? Ya, itulah poin 3 dan 4. Regu 2, kita mau pastikan regu 2 paham? Jelas? Ya, baik. Nah, sekarang regu 3. Poin kelima adalah Yesus adalah master menggunakan kata-kata sederhana, ilustrasi, audiovisual, alat bantu, teknik-teknik, dan seterusnya. Karena dia ingin dipahami. Dengan cara praktis ini, dia bisa dengan cepat menggerakkan orang lain dari tingkat pemahaman saat ini masuk kepada tingkatan selanjutnya. Nah, apa contohnya? Kejadian yang mana Yesus mempraktekkan ini? Dan kenapa Yesus mempraktekkan ini? Dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Poin ke-6 adalah Yesus menangkap isi hati Bapa, lalu mengidentifikasi dan mengkonfirmasi kebutuhan audiensnya. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan yang sesungguhnya, the real needs dari audiensnya, dan kemudian mengkomunikasikan. Apa contoh? Kejadian yang mana Yesus mempraktekkan poin ini? Kenapa Yesus mempraktekkan ini? Dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Regu 3 paham? Ada pertanyaan? Semua jelas? Oke, 7 sampai 10 menit. Mulai dari sekarang. Oke. Ya, saya undang regu 2, regu 3 bangkit berdiri. Silakan kita sambil jaga jarak tetap mendekat, ya. Kita kasih aplaus buat regu 1. Silakan. Jadi regu 1 ini ya akan membahas 2 poin. Poin pertama, Yesus menginvestasikan waktu memahami para audiensnya. Silakan. Oke, selamat siang. Untuk yang pertama kita dapat di Markus 2 tentang Lewi dan pungut cukai dan juga audiensnya ahli Taurat. Kemudian kita dapat di Lukas 19 ayat 1-10 Sakeus. Coba yang poin yang pertama. Biar kejadiannya bisa digambarkan kapan Yesus menginvestasikan waktunya. Oke, silakan Pak Tomin. Ini ahli Pak, ini ahlinya Pak.
Mungkin sedikit kenapa ada detailnya ya. Markus 2:13-17 ini bicara tentang perjalanan seorang rabi yang mengerti keadaan. Nah, rabi zaman dulu dia cuma di mimbar saja. Makanya kita kalau bicara jangan di mimbar saja, ya mesti turba. Nah, rabi-rabi dulu dia hanya fokus ke mimbar. Pendosa ditendang, nggak boleh kesini-sini. Nah, Tuhan Yesus beda. Ini hangout sama pendosa. Wah, itu yang dilakukan oleh Yesus, yang berinvestasi waktu untuk memahami apa sesungguhnya audiensnya. Yes, wow, yes. Selanjutnya 19 Pak. Lukas 19 kita tahu peristiwa ini juga, ya, di mana ya Yesus berinvestasi, ya, datang ke rumah Sakius, ya, dan bahkan keluar keputusan demi keputusan pertobatan bukan dari dorongan Tuhan Yesus, tapi dari dorongan pribadi orang tersebut. Nah, bagaimana mengarahkan itu kita tanya sama Tuhan Yesus. Yes. Lanjut, kenapa? Silakan. Kenapa? Ya, intinya kenapa di sini? Karena Yesus mau memulai dari pemahaman orang tersebut. Nah, kebanyakan kita mau oh iya, dibacanya ya. Oh, Ini, ya. iya, sorry. Nah, karena tadi sudah dijelasin semua satu kalimat tadi. Oke. Kan coba tadi menggabungkan tadi. Yes. Langsung praktek. Ini menumpang. Ya, terus gimana cara kita praktekin? Nah, yang kedua dulu, yang kedua. Oh, silakan yang kedua. Nah, ya, yang poin kedua mulai pada tingkatan pemahaman orang lain dan melangkah kepada bukan itu kayaknya. Ya betul, Oh gitu ya. Ini poin kedua. Ya, jadi konteksnya ini kita ambil dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 26, di mana perempuan Samaria punya pemahaman tentang penyembahan. Nah, Tuhan Yesus nggak pakai teologinya, dia pakai teologi dari yang dimiliki perempuan tersebut. Dia mulai dari situ dan akhirnya menyampaikan apa yang sesungguhnya. Ya, itulah peristiwa dari perempuan Samaria. Yes. Ya. Demikian juga di Lukas 10, ya kita tahu semua orang Samaria yang baik hati, ya benar-benar ini lebih kinestetik ya orang-orangnya. Jadi perlu sebuah pengalaman yang nyata, bukan sekedar teori. Nah, jadi masuk kepada bagaimana? Bagaimananya adalah kita harus bangun hubungan dan menindaklanjuti hubungan tersebut. Jadi kebanyakan orang bangun hubungan terus dibangun, nggak ada endingnya. Nah, jadi harus dieksekusi hubungan itu akhirnya kemana? Yes. Ya. Dan berikutnya perlu tadi ya sikap atau perilaku kontekstual terhadap semua kelompok usia. Ya. Nah, ini penting dan sepertinya dan rupa-rupanya tidak dilakukan oleh banyak orang. Yes. Yes. Thank you. Silakan. Yang kedua. Any feedback? Tes. Pak Tommy mantap nih. Jelas? Silakan pertanyaan, tanggapan. Confirm semua? Confirm ya? Baik, regu 3, silakan. Ini jangan ditentang ini ayat firman. Anda setuju semua pakainya Pak? Ya. Investasi waktu untuk memahami audiens. Banyak sekali contohnya, Saudara. Yes, salah satu contohnya itu ada 2 contohnya di situ. Yesus makanya mau diundang makan sama orang Farisi. Makanya Yesus mau terima Nikodemus malam-malam jam 12 malam. Datang kucruk-kucruk ketemu sama Yesus. Yesus sediakan waktu. Yesus sediakan hidupnya untuk memahami audiensnya. Bukan sekedar berdasarkan asumsi. Perhatikan, Yesus itu Tuhan. Yesus sudah kenal audiensnya dalam keadaannya sebagai Tuhan, tapi Yesus tetap menyediakan waktu untuk memahami para audiensnya. Yes. Yang kedua, Yesus mulai pada tingkatan pemahaman orang lain dan melangkah kepada pemahaman baru. Betul sekali, tepat itu perempuan Samaria. Karena kamu tidak lagi menyembah di gunung ini, karena gunung ini si perempuan yang ngomong. Tapi kamu akan menyembah
dalam roh dan kebenaran. Jadi di extend pemahamannya akan menyembah dari titik tolaknya keadaan tingkat pemahaman perempuan Samaria itu saat ini. Saudara sadar nggak yang kita praktekkan hari ini tuh? Kita diidentifikasi. What do you know about to say what I mean? Oh, dari situ kita extend. What do you know about to mean what I say? Oh, dari situ kita extend. Saudara, ini penting sekali, saudara. Menurut kamu, siapa aku ini? Oh, salah satu dari seorang nabi. Petrus, menurut kamu, aku ini siapa? Mesias. Tepat sekali katamu itu, Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dari situ, Yesus extend. Saudara, penting sekali. Makanya Yesus tidak hanya satu arah. Yesus berinteraksi. Itulah sebabnya jika memungkinkan, kita praktekkan komunikasi interaktif waktu kita public speaking, saudara. Kenapa? Karena Yesus mempraktekkan demikian. Nah, itu jawaban paling jitu untuk semua anak Tuhan, saudara. Yesus memberi teladan bagi kita untuk public speaking secara interaktif. Baik, saudara. Nah, ini saudara perhatikan nggak apa yang kita lakukan? Dari tingkat pemahaman ini kita extend, kita lanjutin dari apa yang ada saat ini. Baik, kita kasih applause buat regu 1. Yes, silakan regu 2. Silakan regu 1 dan regu 3 boleh bangkit berdiri. Ya. Oke, pertanyaan dan buat regu 2 adalah Yesus itu kan mengubah formatnya, format pesannya menyesuaikan pada audiens supaya audiens itu cepat mengerti. Jadi kita ambil contoh tuh kayak di Markus 4 ayat 1 sampai 10. Saat itu kan latar belakang kebanyakan orang pada saat itu adalah kalau agrikultural adalah nelayan. Di Markus 4 ini Yesus bicara mengenai penabur benih. Jadi benih yang ditaburkan di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tanah subur. Kenapa Yesus lakukan itu? Karena saat itu related dengan masyarakat yang kebanyakan adalah di pertanian. Jadi gampang mereka menangkap pesan Yesus. Kemudian di Matius 4 ayat 18-22 Yesus bicara mengenai menjala manusia itu sama seperti menjala ikan. Karena saat itu audiensnya adalah nelayan. Jadi gampang buat nelayan related. Oh, caranya menginjili, menjangkau manusia itu mirip dengan menjala ikan. Gampang untuk mereka pahami pesannya. Yes. Jadi grogi. Amin. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Soalnya audiensnya di sini penonton yang tahu Semua mau maju ke depan. soalnya audiensnya para ahli tauran di sini. Jadi kan pertanyaan kedua itu adalah Yesus nggak hanya mengenali gini, orang bicara kebutuhan. Yesus nggak hanya mendengar kebutuhannya, tapi mengenali akar kebutuhannya. Itu pertanyaannya kan ya? Iya. Jadi kita kasih contoh pada saat seorang muda tanya sama Yesus, tuh Yesus, aku udah jual, aku udah lakukan semua hukum Taurat. Oke, dan apalagi yang harus saya lakukan? Nah, Yesus tahu kok real problemnya bukan di situ. Real problem adalah anak muda ini masih cinta dengan uang. Makanya pesan Yesus kan begini, kamu jual semuanya dulu. Karena real problem di situ, motif hatinya dulu diberesin. Waktu kamu berurusan dengan hati kamu beres tentang uang, di situ kamu bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin itu aja. Wow. Prakteknya gimana? Aplikasi kita dalam sehari-hari. Oh ya, aplikasi
kita melayani ya, misalnya gini. Waktu orang curhat, kadang-kadang realnya kita kan di pelayanan sama istri nih. Istri saya jago sekali kalau misalnya dengar orang ya. Jadi kan realnya gini, kalau orang suami istri bicara, itu kan sebenarnya tendensinya untuk dibela, ingin dibela. Dia ngomong itu untuk dibenarkan. Kalau kita ingin melayani orang, bukan apa yang dia mau yang kita dengerin. Tapi kita coba itu identifikasi, confirmation action. Kita harus masuk ke situ, lakukan itu supaya tahu realnya apa sih sebenarnya. Gitu. Itu disebut fokus kepada jalan masuk. Bukan kepada jalan keluar. Yes. Saya pemenangnya kayak situ. Yes. Ada lagi pertanyaan dari sini. Baik sekali, betul. Nah, sekarang aplikasi dari apa ini yang mengubah bentuk? Yang nomor 3, yang di atas. Aplikasinya mengubah bentuk aplikasi pesan. mengubah bentuk pesan. Ya. Ini tadi kita nggak bahas ya. Yang mana ya? Tenaga ahli mengubah bentuk itu. Tenaga ahli. Aplikasinya nomor 3 ketika kita berbicara contohnya sama orang yang maaf kata tidak berpendidikan contohnya. Ya tentu kita nggak mungkin pakai bahasa teologi yang tinggi banget karena dia tidak akan mengerti gitu ya. Apalagi kalau misalkan orang itu adalah pendeta, dia ngerti bahasa teologi atau bahasa Ibrani, bahkan kita ngomong ke orang yang maaf kata kita misi di daerah pakai bahasa yang terlalu tinggi, nggak akan nyampe message. Yes, baik sekali. Kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana, tapi poin pentingnya itu bisa dimengerti oleh orang yang mendengar. Nah, wow. Aplikasi paling sederhana adalah ketika kita mau sampaikan session tentang iman. Contohnya, iman. Saya mau tanya saudara, apakah saudara menyampaikan dengan cara yang sama waktu saudara menyampaikan tentang iman di Kega dengan di ibadah retreat? Wah, itu akan sangat jauh berbeda. Ini disebut kontekstual. Kita harus sesuaikan dengan konteks. Kontennya sama, isi pesannya sama, tetapi konteksnya berbeda. Nah, saudara, kita akan semakin efektif kalau kita memperhatikan dan mengaplikasikan ini. Karena Yesus sangat concern dalam hal ini. Perhatikan saudara, Yesus menyampaikan pesan yang sama, bertobat. Tapi kepada wanita pelacur itu, Yesus baik banget. Nggak ada yang sambit kamu ya? Nggak ada yang ngajak. Pada kemana ini orang? Mana kabur? Ya sudah, ya saya juga nggak ajar kamu. Ya, udah pergi, jangan buat dosa lagi. Baik banget, saudara. Pesannya apa? Bertobat. Kamu jangan buat dosa lagi. Tapi sama orang Farisi, saudara. Ulang udah tuh. Hasilkan buah sesuai pertobatan. Ya, pesannya sama saja. Tapi Yesus kasar sekali. Kenapa? Karena Yesus mengenali kebutuhan yang sesungguhnya. Orang Farisi emang mesti digituin. Itu kebutuhan. Saudara, kalau kita renungkan apa namanya? Iya, kalau kita renungkan saudara, itu adalah ekspresi kasih dari Yesus kepada orang Farisi. Dengan cara demikianlah kebutuhan yang sesungguhnya dari orang Farisi. Itulah mengubah bentuk pesan. Yesus sangat ahli dalam hal ini. Dan saudara perhatikan, ya, saat Yesus mengenali kebutuhan audiensnya dengan cepat, maka Yesus to the point, langsung aja. To the point, saudara. Karena yang datang malam-malam ini adalah ahli dari ahli Taurat, saudara. Ini sekaliber, ya saya nggak sebut nama dia, yang sekarang lagi penjara, ya saudara. Ini adalah pemimpinnya dari para ahli Taurat. Kenapa datangnya malam-malam? Karena nggak mau ketahuan sama ahli Taurat yang lain. Nah, kalau saudara baca, Yesus nggak bagi buku, nggak ada opening.
langsung tembak. Kalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Itu karena Yesus kenal yang datang ini siapa. Enggak usah dibacain, saudara, dia udah tahu semua. Langsung aja tembak. Tapi ada momen di mana Yesus menggali dulu. Yesus bertanya dulu. Nah, itu artinya Yesus tahu bagaimana cara menyampaikan pesan yang tepat pada momen yang tepat kepada orang yang tepat. Wow, this is wisdom. Ini hikmat. Makanya ketika kita merenungkan hidup Yesus, menghayati kenapa Yesus begini, kenapa Yesus tembak langsung, kenapa Yesus nanya dulu, kenapa Yesus nanya lagi, kenapa Yesus nyaut ini begitu. Guru, tolong dong, bilangin dong sama saudara saya biar bagi-bagi warisan sama aku nggak dapat warisan. Saudara masih ingat jawab Yesus apa? Guru yang baik, biar tolonglah supaya saudara itu bagi warisan. Mengapa kau katakan itu baik? Cuma satu yang baik, hanya Allah saja yang baik. Habis itu apa sudah? Kagak digubris, saudara Yesus. Nggak diladeni. Karena kebutuhan yang sesungguhnya dari orang ini bukan warisan, tetapi lepas dari ketamakan. Itulah sebabnya Yesus menyampaikan pesan ketamakan. Itulah sebabnya, saudara, saya mengencourage setiap kita untuk menggali hidup Yesus, sumber hikmat. Berkali-kali waktu saya melayani klien saya, saudara, ini orang-orang pintar. Mereka tahu, saudara, bahkan mereka lebih menguasai apa yang di bidang pekerjaan mereka, tantangan yang mereka hadapi. Tetapi ketika saya juga nggak tahu, saudara, saya berdoa, saya tanya Tuhan, dan saya renungkan hidup Yesus. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan kalau Yesus ada di posisi saya? Saudara, berkali-kali saya mengalami karunia hikmat itu mengalir. Hikmat Allah bekerja. Dan itu sebabnya ketika kita praktekkan ini di public speaking, hikmat Allah bekerja. Dan kita menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan hikmat Tuhan. Amin. Baik, sekarang satu, silakan. Ada feedback? Jelas semua? Jelas. Ya, wow, mantap. Berikut tiga. Silakan. Udah kamu ini loh. Kalau nggak jelas jual hartamu. Kita kasih buat kedua. Yes. Silakan. Berikut satu dan berikut dua bangkit berdiri. Ya. Langsung berikut tiga presenter. Di sini ada Pak Billy loh. Satu-satu. Yang satu ada Pak Budi, satu ada Pak Billy, kita ada Tuhan Yesus. Ya kita buat simple karena nggak ada kakak-kakak penatuannya di sini. Oke, Yesus ahli dalam menggunakan kata-kata yang sederhana, terus kemudian perumpamaan secara audiovisual. Saya pikir kita semua setuju ya. Ini ada begitu banyak perumpamaan dalam Alkitab yang Tuhan Yesus berikan, dan perumpamaan-perumpamaan ini bukan cuma relevan mungkin untuk zaman itu. Banyak juga yang relevan untuk zaman kita hari ini, lintas generasi dan lintas zaman. Jadi kalau kita nggak setuju dengan pendapat itu, ya mempertanyakan isi Alkitab berarti apa yang bisa diajarkan, gitu ya. Jadi dari sini juga kita bisa belajar gitu bagaimana cara mempraktekannya. Ya kita juga harus menggunakan tools seperti video-video, power statement yang memang relevan dengan zaman ini gitu. Contoh ketika Yesus ngomong, hai kamu keturunan ular beludak gitu kan. Itu kan bahasa anak zaman sekarang. Yesus milenial pada zamannya gitu kan. Itu kayak dia lagi ngomong, weh orang-orang toksik gitu kan. Nah itu kayak gitu kira-kira, karena ular beludak beracun gitu. Kira-kira begitu. Contoh dia pakai buah ara gitu. Kenapa dia nggak pakai babi? Karena memang di zaman itu nggak ada babi, buah ara. Makanya dia ngomong ini perumpamaan buah ara gitu kan. Gitu. Jadi kalau di zaman ini kontekstual banget dan dia relevan banget dengan zamannya. Ya begitulah ya cara praktek kita juga. Nanti kita harus pakai model-model, terus itu contoh-contoh yang memang relevan dengan zaman dan audiens yang akan mendengar apa yang akan kita sampaikan. Betul Pak. Kalau di Papua Pak, Bapak nggak boleh kasih contoh, kamu adalah domba. Nah,
Dia orang ngomong kagak, kamu adalah babi. Iya. Sama ya kalau kayak ngejelasin mungkin dari agama lain jangan pakai perumpamaan kain dan hamil gitu. Karena yang makan daging doang yang naik ke atas, yang sayur juga. Gak nyambung kayaknya kan. Bercandaan saya sih. Kurang banyak ketawanya soalnya. Oke, kalau untuk yang nomor 6, sorry tadi. Ya. Yesus menangkap isi hati Bapa, identifikasi dan konfirmasi. Silahkan tonton Abatol. Di situ sudah jelas sekali metode kita. Jelas sekali dijelaskan MLC 2 sesi. Itu cara praktisnya. Contohnya perempuan Samaria. Seperti yang sudah dijelaskan di metode IKA itu sendiri. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau kasih feedback? Silakan, satu satu. Ya, pertanyaan tanggapan? Ya, clear? Lagu 2? Clear? Jelas semua? Baik. Nah, saudara, poin kelima ini Yesus gunakan banyak sekali tools, saudara. Itulah sebabnya saya ajak saudara untuk kita perhatikan, kita renungkan ketika Yesus, kamu lihat bunga di padang, itu audiovisual. Kamu lihat burung di udara. Lihat, dengerin dan lihat. Saudara, Yesus ajarin apa? Kamu akan berkata kepada gunung ini. Saudara, ular dan kalajengking, telur, ya, dan sebagainya, saudara. Yesus gunakan alat bantu audiovisual. Yesus pakai perumpamaan-perumpamaan, ilustrasi demi ilustrasi, dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya, saudara, apalagi kita di zaman online ini sangat penting alat bantu, saudara. Ya, nah, bukan berarti ya kalau kita nggak pakai alat bantu berarti bersalah. Tidak, tapi maksudnya gini, Yesus melakukan itu. Kalau ngomong sama orang Kristen udah paling jitu, Yesus mempraktekkan itu. Yesus sudah beri teladan. Mari kita ikutin Yesus. Mari kita teladani Yesus. Yesus melakukan itu. Nah, saudara, yang keenam saya ajak untuk kita betul-betul menangkap ini semua. Boleh Yonggi baca Matius 5 ayat 3 dengan keras. Ya. Matius pasal 5 dijelaskan, saudara. Ini secara prinsip yang kita mau tangkap. Mulai ayat pertama. Ya. Ayat pertama. Judulnya dulu boleh. Ya. Ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu. Terima kasih sampai di sini. Kita pelan-pelan. Nah, saudara, Yesus sudah 30 tahun usianya saat dia sampai Matius 5 itu. Dan Yesus adalah satu dengan Bapa. Yesus menangkap isi hati Bapa. Dan Yesus selama 30 tahun itu sudah mempelajari hidup orang Farisi, hidup para nelayan, hidup para petani. Yesus sudah belajar banyak hal, saudara. Dan di ayat pertama dikatakan ketika Yesus melihat, kata Yunaninya adalah eido. Eido itu artinya mengobservasi, mengamati, menangkap, memperhatikan orang banyak itu artinya Yesus lakukan konfirmasi. Setelah ketika Yesus melihat orang banyak itu, lalu naiklah ia ke atas bukit. Naiklah ia ke atas bukit. Ini apa, saudara? Ini adalah aksi. Lalu Dan setelah ia duduk, ya, datanglah murid-muridnya kepadanya. ya. Terus Maka Yesus pun mulai berbicara. stop sampai sini. Apa pesan yang Yesus sampaikan? Berbahagialah. Sekarang kita ngerti, saudara ngerti kenapa Yesus menyampaikan pesan berbahagia.
Itu artinya Yesus mengenali kebutuhan yang sesungguhnya dari orang-orang segala zaman, termasuk zaman Yesus itu. Semua orang pengen bahagia. Ada di sini yang gak pengen bahagia? Semua kita pengen bahagia. Nah, saudara, itu artinya apa? Yesus tangkap isi hati surga, Bapa. Tapi juga Yesus menangkap kebutuhan sesungguhnya dari orang-orang yang dia layani. Dan Yesus mengkombinasikan dua poin ini di dalam pesan yang Yesus sampaikan. Bagaimana cara contoh mengaplikasikan ini? Nah, saudara, kita ini momen Paskah. Ada pesan hati Bapa, ada pesan surgawi yang Allah mau untuk kita pahami apa makna kebangkitan Kristus. Nah, saudara, gimana cara mendaratkan ini dengan kita menangkap kebutuhan yang sesungguhnya dari jemaat yang saat ini sedang dalam kondisi pandemi? Bagaimana cara mendaratkan, mengaplikasikan, mempertemukan, mengkombinasikan pesan kebangkitan Kristus dengan kebutuhan yang sesungguhnya? Itulah public speaking yang efektif. Ketika seorang hamba Tuhan, ketika public speaker mampu mengkombinasikan dua poin ini, itu artinya sang public speaker mampu mengakomodir pesan dari Bapa dan mengakomodir kebutuhan yang sesungguhnya dari pribadi yang dia layani. Nah, saudara sekalian, sedemikian sederhana sekaligus sedemikian powerful. Ketika kita mengerti ini dan kita mempraktikkan, itulah sebabnya saya ajak untuk kita miliki paradigma setiap kali kita ngomong. Bukan sekedar, oh ini hari Natal, makanya pesannya pesan Natal. Silahkan, karena memang kita mesti belajar apa makna sejati dari Natal. Tapi pertanyaan berikutnya, gimana cara mendaratkannya? Gimana cara menghubungkannya bisa menjawab kebutuhan dari orang-orang yang saya layani dalam momen Natal ini? Pesan Natal ini bisa masuk, dan memang inilah kebutuhan yang sedang dialami oleh jemaat yang saya layani. Saudara, ketika kita mengerti ini, saudara, maka public speaking kita akan menjadi semakin relevan, menjadi semakin efektif, menjadi semakin powerful. Baik, sampai di sini. Ada hal yang ingin dibahas dalam bentuk pertanyaan, tanggapan, feedback, dan seterusnya. Nah, yang sekarang saya mau tanya adalah begini, saudara. Gimana caranya bisa mengkombinasikan ini? Gimana? Coba. Ini ada pesan surgawi. Pas momennya memang lagi momen Paskah, momennya momen Natal, momennya Jumat Agung, momennya ya terserah saudara mau pakai momen apa. Tapi terus sekarang ada kebutuhan, realnya begitu, pesannya begini. Sekarang saya mau tanya sama saudara, bagaimana mengkombinasikan? Silakan saudara, di dalam setiap small group ambil waktu 2-3 menit diskusikan ini. Mulai, silakan. Nah itu mesti dapat juga dari Tuhan atau sekedar ada 5, 4, 3, 2, iya Tuhan ngomong dengan 1. kita benar. Ya. Silakan tunggu 1. Boleh present ya. Ya. Gimana caranya? Ya, selamat siang Pak. Ini kamera saya ditunjuk nih Bapak. Ya. Silakan. Tapi nanti bisa ditambahkan cara tenaga ahli juga Pak. Yes. Oke, kita menjalankannya. Kalau tadi Pak, kita mengidentifikasi dulu sebenarnya kebutuhan secara praktikal kontekstualnya. Jadi melalui apa? Tadi melalui mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan. Jadi
bahasa itu kita membawa cermin ya, tetapi sampai nanti dia menemukan sendiri sebenarnya, oh ternyata keadaan saya seperti ini. Itu jadi menyadari supaya dia bisa berdamai dulu dengan keadaannya dia bisa terima dengan apa yang terjadi. Itu pertama. Kedua, dia menyadari untuk berdamai dengan dirinya dulu nih Pak. Jadi sehingga dia bisa melihat sebenarnya saya masih punya apa sih? Apa yang masih ada di tangan saya sih? Dengan keadaan mungkin dia terlibat hutang, dia mengalami situasi sakit penyakit, besok mau istilahnya mau bayar listrik ada uang. Nah, jadi start dari dia dulu. Jadi mendapatkannya tadi dengan pertanyaan, kemudian dengan kita kasih cerminnya, jadi dikonekin apa sih yang nanti dia dapat yang harus dilakukan. Silakan Pak Tommy, nambahkan. Yes. Kalau tapi udah kode tadi Pak. Ya. Mungkin gini, tadi konteks Tuhan Yesus kan bulan kasihan itu dia bilang orang banyak. Paling ngomong gini. Jadi pertama mungkin langkahnya mapping semua kan. Nah, ini kan konteksnya berbagi, dia mapping mau siapa-siapa nih. Ya, terus dikenali kebutuhan tadi. Pak Alcid bilang berbahagia dan ada kebutuhan lain apa? Lapar. Nah dia tanya sama muridnya apa yang kamu punya? Nah, ya digunain. Jadi jawab kebutuhan jangan gunakan dari sumber daya dari luar, gunakan sumber daya dari yang dalam. Jadi mapping gunakan sumber daya yang ada untuk menjawab kebutuhan. Saya rasa itu. Yes, wow, silakan. Yang kedua, ya. Gimana cara mengkombinasikan, mempertemukan? Ya, kalau dari dulu dari kelompok 2 kita menggali informasi dari si audiensnya ini, kita cari tahu misalkan umur yang akan mendengarkan itu berapa, kemudian dari usianya tadi, kemudian pria atau wanita lebih banyak mana. Dari situ kita bisa tahu kira-kira kebutuhannya apa. Nah baru kita tanya sama Tuhan, pesan Tuhan yang mau disampaikan apa, karena kan ide itu yang susah kan, jadi pesan Tuhan yang mau disampaikan buat mereka apa, baru nanti kita buatkan poin-poinnya apa saja nih yang kita bagikan dengan relate dengan kebutuhan dari si audiensnya itu. Contoh ketika Paskah tentang kematian dan kebangkitan Yesus, contoh ketika di Kega banyak anak-anak yang mulai stres dengan pembelajaran jarak jauh atau online. Jadi kita bisa mengaplikasikannya bahwa dengan kebangkitan Yesus itu ya anak-anak bisa mendapatkan damai sejahtera, jadi nggak stres lagi gitu, karena ada kekuatan dari Tuhan seperti itu. Yes, thank you, terima kasih ya. Ya, wow, hebat ini ya. Silakan grup ketiga. Yes, presenter? Ya. Wah. Ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menangkap hati Tuhan dan dengan dikombinasikan dengan kebutuhan audiens. Jadi sebenarnya yang di poin 6 ini adalah kita melakukannya dengan mempraktekkan dari poin nomor 1 sampai poin nomor 5. Kenapa? Karena kita kan mau jadi seperti imam ya. Jadi yang pertama adalah kita bagaimana kita observe, bagaimana kita menginvestasikan waktu kepada audiens kita. Seperti apa sih audiens kita? Terus yang kedua adalah kita mulai dari pemahaman audiens kita. Kita harus tahu apa yang kita hadapi dan bagaimana pemahaman tentang pesan yang mau kita sampaikan, dia udah sampai di mana. Terus yang ketiga adalah ya harus mengubah bentuknya, apa yang mereka mengerti. Terus kemudian yang keempat adalah kita harus tahu felt needs atau real needs. Nah, kita harus pastikan kita harus menjawab real needs-nya. Terus kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ya tentunya bagaimana kita memakai tools yang ada agar itu membuat mereka mengerti pesan Tuhan. Hebat, hebat, wow, saudara, benar sekali saudara. Dan kombinasi dari ketiga regu ini itu adalah kombinasi lengkap. Nah, jadi saudara, saya ajak mulai hari ini dan seterusnya. Kalau kita menyampaikan pesan dalam bentuk khotbah, sharing, ya, saudara sampaikan pesan di kesaksian, MCP, di berbagai momen, saudara. Pastikan kalau kita menyampaikan pesan bukan cuma satu komponen. Ya ini pesan Paskah, ya ini pesan Natal, ya ini pesan firman Tuhan. Ya, tapi pertanyaannya gimana caranya merelevansikan dengan flow, dengan realita? Gimana cara ini disebut mendaratkannya?
Gimana caranya supaya pesan ini menjadi pesan yang memang dinanti-nantikan oleh jemaat yang mau dengar? Gimana solusi hadapi tantangan yang saya hadapi sehari-hari? Kamu di situ khotbah, ngomong-ngomong, kamu kan nggak tahu kebutuhan saya. Gimana caranya supaya pesan firman Tuhan ini bisa kontekstual, relevan, dan konkret? Inilah public speaking yang diteladani oleh Yesus. Nah, saat ini saya ajak saudara untuk kita bangun kualitas. Setiap kita mampu mengakomodir hati Bapa dan kebutuhan yang sesungguhnya di kehidupan sehari-hari oleh orang-orang yang kita layani. Ada satu proses utama yang penting yang kita tidak bisa skip, supaya kita bisa mengkombinasikan ini. Nah, saudara, ini yang disebut dengan komunikasi intrapersonal. Coba semua atur tempat duduknya menghadap ke depan sini. Ada dua jenis komunikasi. Komunikasi interpersonal, inter ya saudara, itu adalah antar personal. Komunikasi saya dengan orang lain itu disebut komunikasi interpersonal. Ya, international itu artinya bangsa-bangsa, nggak cuma satu. Interpersonal nggak cuma satu personal, tapi juga personal saya, pribadi saya dengan personal yang lain, itu interpersonal. Nah, yang kita mau bahas dan fokus di sini adalah satu proses yang harus kita alami dan terjadi dengan efektif supaya kita bisa mengkombinasikan dua poin hati Bapa dan kebutuhan yang real yang ada di bumi, yang dihadapi sehari-hari. Harus ada komunikasi intrapersonal. Intra itu artinya di dalam diri. Jadi maksudnya apa komunikasi intrapersonal? Yaitu saya berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Saya ngobrol sama diri sendiri. Saya lagi self-talk. Jadi self-talk tuh, wah ini yang lagi dihadapin pada banyak yang di PHK. Wah, apalagi ya isunya selain keuangan. Wah, kerjanya pada dari rumah. Pada ribut ini suami istri ya. Oh, anak-anak juga pada sekolahnya di rumah. Kalau yang punya duit, ada laptop, ada wifi, yang nggak punya duit gimana? Nah, saudara, ini proses self-talk yang penting untuk kita menjadi alat di tangan Tuhan mengkombinasikan. Supaya kita, saudara, nggak cuma fokus kepada satu poin. Dua poin ini harus ketemu. Dan untuk proses ketemunya, saudara, kita harus lakukan komunikasi intrapersonal. Karena sebab siapa membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau saya memperhitungkan hal-hal ini, saya di dalam diri saya mendigest, saudara, mencerna apa yang terjadi ini secara real, sehingga pesan Tuhan yang nanti disampaikan melalui saya itu pesan yang real, yang memang ini pesan yang powerful, yang mengubah hidup orang-orang yang memang membutuhkan solusi atas kebutuhan yang sedang dihadapi. Nah, saudara, ini yang disebut dengan berkontemplasi. Kita bisa tahu seorang yang public speaking menyampaikan pesan Tuhan sudah kontemplasi sama belum? Itu kelihatan. Dari mana? Karena
dia mengakomodir surga dan bumi. Kalau kita kurang menyediakan waktu, hidup kita, pikiran kita, diri kita untuk berkontemplasi, maka 2 poin ini kurang terakomodir. Nggak ketemu surga sama bumi, nggak ketemu. Kalau kita juga hanya fokus ke bumi, tapi nggak tahu, nggak mengerti apa sebenarnya isi hati Allah di dalam situasi kondisi saat ini, maka kita hanyalah seorang motivator biasa. Kita bukan seorang hamba Tuhan. Kita bukan menyampaikan pesan Tuhan. Kita hanya pribadi yang empati saja sekedar. Makanya kontemplasi ini penting. Coba setiap kita berdua dengan sebelah saudara, apa saja manfaatnya kontemplasi? Mulai, silakan. Ternyata di sini bukan. Setiap saat orang introvert ngobrol biasa. Kalau kita ngobrol kesannya, ketika ngobrol kita nggak bisa sampai kalau saya orang ini endingnya kemana? Beracarnya dari mana? Situasinya seperti mana? Sehingga akhirnya orang yang membuat itu jadi nyambung karena tahu orang itu sebenarnya kesana dan dia berangkat dari sini dan dia lingkungannya seperti apa. Jadi dia kontemplasi itu rasanya iya, jadi kita menempatkan posisi di sini lalu dia 1 menit. langsung itu kontemplasi meditasi ya. Kontemplasi rohani Pak. Sensitif sudah. Cari ide. Lima, 4, 3, 2, 1. Yes, oke. Silakan. Saya buka forum. Ya, saudara boleh bebas mengungkapkan apa saja manfaat dari kontemplasi. Dari yang kedua. Ya, silakan. Yang tadi dibahas? Yes. Debbie belum ngomong, Debbie. Ya. Debbie kalau ngomong bermasmur juga nggak apa-apa. Silakan. Ya. Kelompok 2 akan untuk kontemplasi itu manfaatnya untuk kita bisa mengerti, mengenal isi hati Tuhan, ya, dan juga membuang ego kita sendiri. Ya. Kenapa terjadi proses membuang ego? Karena kalau kita cuma fokus sama diri kita sendiri, ya kita jadi nggak mengerti orang lain, kita nggak mengerti isi hati Tuhan, cuma fokusnya sama diri sendiri. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, Yong. Ya, apa manfaatnya kontemplasi? Biar Bang Miller buka masker dulu. Iya. Ya, manfaatnya kalau buat yang saya dapatkan hari ini adalah ketika kita berkontemplasi itu kita mendengar dari Yesus ya, di ayat kedua di dalam Matius 5 ayat 2. Yes. Yesus berbicara, artinya Yesus menyampaikan pesan dari Bapa, ya, dan langsung mengajar kepada murid-murid. Mengajar itu Yesus berdialog, artinya menanyakan apa kebutuhan mereka. Dan di pasal 5 itu Matius dikatakan ada kebahagiaan yang sejati.
begitu banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang diajarkan Yesus langsung dari Bapa pada murid-murid. Dan murid-murid punya iman ada kebahagiaan yang sejati. Yes, wow. Ya lanjut, siapa lagi yang couple pasangan dari kedua? Ya, silakan. Apa manfaat kontemplasi? Langsung. Ya buat saya sih kayaknya itu kita lagi berpasangan ya. Apa yang menjadi kebutuhan audiens kita penuhi gitu. Yes, itu manfaatnya. Silakan kartu 3. Ya, ya, silakan. Ya. Oke, kalau kontemplasi kita dapetinnya yang pasti yang pertama apa yang menjadi isi hati Bapak. Terus kalau kita berdua karena pelayanan bersama ya, kita sering melakukan ini supaya ada sinergi. Jadi bukan apa yang jadi mau kita, agenda kita, tapi kita belajar untuk menundukkan ego kita yang apa yang jadi maunya Tuhan gitu. Sama karena dapetin hikmatnya Tuhan. Yes, thank you. Jadi dapat hikmat. Yes, silakan. Ya. Singkat aja, kontemplasi menghasilkan empati, dan empati menghasilkan tepat sasaran. Yes, wow. Ya, silakan. Apa manfaat kontemplasi? Hampir sama sih. Ya. Hampir sama. Yang saya dapat ya kita belajar untuk mengosongkan diri ya, jangan membawa agenda, tapi benar-benar melihat kebutuhan audiensnya apa dan pesan yang sesuai dengan isi hati Bapak itu untuk mereka. Yes, baik, silakan regu 1. Ya, yes, ya, silakan. Ya. Ya, kalau dari saya itu jadi ada dialog ya sama Tuhan untuk tanya apa yang harus disampaikan. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau juga selain dari apa yang sudah kita siapkan. Kemudian yang kedua juga pasti lebih kali kita ngomong tuh lebih bunyi ya, lebih bersuara karena itu pasti kena karena Tuhan lebih tahu kebutuhan mereka dibandingin saya. Yes, baik. Ya, ada yang mau menambahkan? Silakan. Regu 1. Ya. Ya. Ya, kalau saya kesimpulannya cuma 3 kata tadi. Jadi saya berusaha dari kata-katanya. Pertama, hasil kontemplasi tadi sudah dijelaskan juga penjabarannya, yaitu 1 in sama out. Outnya kita connect, innya tadi kita contoh kita jadi positif, kemudian kita jadi murni. Outnya tadi memvisualisasikan dan bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Gitu. Mantap. Ya, kita applause buat kita semua. Yes. Nah, saudara sekalian, saya ajak kita baca sama-sama. 2, 3. Melalui komunikasi intrapersonal, saya mempersiapkan diri saya secara spiritual, mental, dan fisikal berkomunikasi dengan audiens. Jadi secara sederhana gini loh saudara, makanya sebelum ngomong, bengong dulu. Kita mesti sediain cukup bengong, direnungkan. Supaya nggak songong. Supaya tidak songong. Jadi kenapa saudara? Ini yang disebut pesan itu mengendap dulu di dalam roh saya, jiwa saya menyerap sebenarnya inti pesan ini apa, sehingga nanti pada saat hari H tubuh saya jadi alat kerajaan Allah mengekspresikan, mulut saya menyampaikan apa pesan Allah yang menjawab kebutuhan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya, saudara, penting sekali kita punya waktu pengendap pesan. Semakin lama bengong, semakin kuat pesan. Karena
Karena nanti pada saat eksekusi, waktu kita ngomong, saudara, itu segenap keberadaan kita, itu sudah terfokus, sudah terkonsentrasi, karena saya sudah ngendap. Nah, untuk mengkomunikasikan pesan ini, saudara, ya, boleh saya minta sekarang dari Regu 3, Pak Budiarto, ya, baca Lukas 12 ayat 3. Dengan keras. Lukas pasal 12 ayat 3. Ya. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap, ya, akan kedengaran dalam terang. Yes. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar, yes, akan diberitakan dari atas atap rumah. Saudara tahu gitu poinnya? Kualitas dan efektivitas dari komunikasi interpersonal dari atas atap rumah itu, di dalam terang itu, ditentukan oleh tingkat kedalaman komunikasi intrapersonal. Apa yang dikatakan di dalam gelap itu akan dikatakan dalam terang, di atas atap rumah. Jadi sebelum public speaking, saudara, harus ada intrapersonal proses. Dan saya ajak kita baca kalimat terakhir ini yang bawah 2, 3. Semakin mendalam saya berkontemplasi, semakin tinggi kualitas dan efektivitas komunikasi interpersonal saya. Ini yang disebut mental simulation. Saya melakukan simulasi mental. Saya sudah imajinasikan bahwa hari ini akan ada 4 session. Sebelum makan siang, kita akan bahas 2 poin fundamental. Dan kita mau pastikan bahwa setiap peserta menangkap, menyerap secara utuh 2 poin fundamental ini. Gimana caranya ya? Oh, kalau satu arah mah saya bisa digratisin. Kalau gitu, ini orang-orang hebat. Ini bukan orang-orang baru. Ini orang-orang yang Tuhan sudah pakai. Ada background, ada pengalaman masing-masing. Kalau gitu kita bagi pengalaman aja. Kita bagi jadi berapa grup ya? Pesertanya ada berapa Pak? 30. Kita bagi jadi 3. Satu regu 10 orang, tapi duduknya harus jaga jarak. Semua yang terjadi hari ini itu sudah saya lihat di benak saya, saudara. Komunikasi intrapersonal. Wah, ini ada jagoan-jagoan, ada nama Jeko di sini. Tangan buat Jeko. Ada nama Budiarto di sini. Ada nama Yogi di sini. Wah, saya suka. Ya, saya sudah imajinasikan ini orang-orang ini akan nanya apa ini. Saya mesti siapin ini nanti jawaban atas pertanyaan ini. Nah, itu proses itu sudah terjadi dalam diri saya. Intrapersonal. Saya sudah mengatakan itu di dalam gelap, di dalam relung hati saya. Relung hati saya gelap, saudara, karena nggak ada lampu. Saya sudah mengatakan itu secara pribadi. Saya sudah bayangkan itu. Saya sudah imajinasikan. Saya sudah simulasikan itu secara mental. Supaya pada saat hari H, situ masuk tepat sasaran. Karena semua sudah diimajinasikan. That is contemplation. Dan saudara, this cannot be skipped. Nggak boleh di skip, saudara. Makanya saudara, kalau kita skip, dangkal jadinya. Kalau kita skip, jadinya saudara kosong.
ketika kita kontemplasi meaningful, saudara. Kenapa? Karena sudah menghadap. Powerful. Yes. Nah, sekarang saya ajak untuk kita renungkan gimana caranya secara praktis proses intrapersonal itu terjadi. Saya ajak saudara kita belajar dari Paulus. Paulus memberi teladan bagaimana proses intrapersonal itu secara detail terjadi. Regu 3 sudah, sekarang saya minta regu 1 Jeko bacakan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Kita akan baca perlahan-lahan secara bertahap. Ya, saudara semua boleh buka 1 Tesalonika 2. Ya, kita akan mulai dari ayat 4. Mari kita belajar dari Paulus. Silakan Jeko. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Yes. Nah, sekarang coba ayat 3-nya. 1 Tesalonika 2 ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Ya. Nah, saudara, di ayat 3 dan ayat 4, langkah pertama kontemplasi adalah menerima sepenuhnya pesan Allah, panggilan Allah, isi hati Allah, message dari Allah, misi dari Allah di dalam hidup saya. Saya mengadopsi pesan Allah. Ini menjadi milik saya. Bahwa ini kehendak Allah. Bahwa ini yang Allah mau untuk saya sampaikan. Bahwa yang saya mau sampaikan ini bukan pesan manusia, bukan pendapat saya, bukan sekedar motivasi, bukan sekedar etika, tapi ini firman Allah. Ini berita Injil, ini asalnya dari Allah, dan Allah menghendaki untuk saya menyampaikan pesan ini. Nah, artinya saudara, saya nangkep 100% pesannya. Apa isi hati Allah? Yang kedua, ayat 4b, bagian B. Sampai dengan ayat 6. Ayat 4b dulu. Jadi 4b itu yang di karena itulah 1 Tesalonika 2 ayat 4b. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ya. Ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Poin kedua di dalam proses kontemplasi adalah menguji motif hati saya. Apa saya mau bicara ini supaya orang-orang yang lihat saya tahu bahwa saya ini nggak bloon-bloon banget loh. Bahwa saya ini ternyata bisa ngomong, saya bisa public speaking. Ya supaya yang lain bisa kenal saya lah, tahu dong. Atau ada motif lain yang tersembunyi. Kontemplasi adalah kita tadi yang diungkapkan menyingkirkan ego itu. Dan kalau saya temukan ternyata masih ada maksud yang tidak murni, yang sesungguhnya ada di dalam diri saya harus bertobat. Enggak.
Kenapa saudara? Kenapa? Karena saudara, nanti pada saat saya hari H, saya eksekusi, saya akan sibuk dengan diri saya sendiri. Karena saya masih mempedulikan ego saya. Saya mau dikenal, saya mau memberi kesan bahwa saya ini hebat, bahwa saya ini pintar, bahwa saya ini istimewa. Saudara, itu akan membuat bias pesan yang disampaikan. Orang yang mendengar, jemaat Tuhan yang menerima pesan itu akan terganggu, terdistraksi oleh si penyampaian pesan. Dan jadi justru mengurangi kadar penerimaan dari jemaat sendiri. Saya ajak saudara setiap kita untuk kita, ini dengarnya sih beberapa menit ini saudara, tapi praktekinnya berapa lama? Seumur hidup. Jadi setiap kali kita mau menyampaikan pesan, khotbah, ngajar SPK, seminar, ya, termasuk pimpin perjamuan kudus, termasuk bersaksi, termasuk saudara abatoks, termasuk saudara moderator dan sebagainya. Setiap kita, yang pertama, tangkap 100% pesan Tuhan. Yang kedua, uji hati saya. Tuhan, ternyata saya masih pengen bertobat. Ini saya Tuhan, saya bertobat. Saya mau ambil untung dari situasi ini supaya orang-orang mengenal saya. Tuhan, ampuni saya. Saudara, kalau kita masih isu dalam hal ini, saudara, tahu nggak saudara? Cepat atau lambat? Orang tahu, betul? Orang bisa sense. Tahu nggak saudara? Dari mana orang bisa sense? Dari kata-kata kita. Sadarkah saudara bahwa kata-kata itu bisa di-taste, bisa dirasakan? Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Itu artinya kata-kata itu bisa dirasakan, bisa dikecap. Orang akan tahu sudah, wah, ini orang masih sibuk, masih urusin dirinya sendiri. Dari mana? Bertele-tele, keliling-keliling, ya saudara, fokus kepada dirinya sendiri, ya, sehingga ya saudara, pesan Tuhan tidak utuh disampaikan. Karena saya ikutan di situ. Coba tengok kanan kiri, bilang begini, dosa lu. Saudara tahu pada zaman Yesus siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Yudas melakukan ini. Orang Farisi melakukan ini. Ahli Taurat melakukan ini. Karena mereka hamba Allah. Yesus bilang mereka hamba Allah. Nah, lanjut Jeko ayat 7. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak. Yang ketiga di dalam kontemplasi adalah kita mengadopsi pribadi-pribadi yang saya layani di dalam kasih Allah. Tapi kok dibilangnya jadi ibu ya Pak? Oh, ayat 11 belum lengkap. Silakan ayat 11 Jiko. Ini masih dalam konteks yang sama. 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi ibu dan jadi bapak terhadap pribadi-pribadi yang saya layani. Ini yang tadi disampaikan oleh yang kedua, Pak Budi menyampaikan untuk kita mengadopsi. Kenapa? Karena begini saudara, waktu kita imajinasi, waktu kita bayangkan, dan kalau kita praktek belajar adopsi ini pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan, ini ya Tuhan beri saya anugerah, otoritas dan juga tanggung jawab untuk saya mengasihi mereka. Orang-orang ini, nah saudara, itu mengalir belas kasihan Tuhan, mengalir urapan Tuhan, mengalir kuasa Allah, mengalir kasih Allah, sehingga saudara,
ketika kita menyampaikan pesan, itu adalah benar-benar pesan ilahi. Karena kita menyampaikannya dengan sikap hati yang benar. Selanjutnya Jeko, ayat 8 dan 9. Oke, 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela berbagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah pada kamu. Yang keempat adalah menginvestasikan hidup saya. Saya sediakan waktu untuk kontemplasi, untuk saya imajinasikan, untuk mengendap pesan ilahi ini. Karena demi orang-orang yang Tuhan percayakan, anak-anak rohani yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup saya. Saya korbankan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya, hidup saya. Dan ketika 4 poin ini kita praktekkan, saudara, dengar saudara, kontemplasi kita akan berhasil, saudara. Karena kita beroleh kasih karunia untuk mempertemukan surga dengan bumi. Baik, sampai di sini ada hal yang ingin dibahas dalam bentuk pertanyaan, tanggapan, dan seterusnya. Saya mau pastikan semua, ya silakan Ben. Ya, terima kasih. Ini sangat luar biasa sekali ya. Cuman kadang kalau ada saat kontemplasi atau tadi mental simulation, memang saya sama istri kadang sering melakukan. Tapi kadang kalau saya pribadi, saya punya kekurangan malah jadi overthinking ya. Jadi malah kayaknya ribet sendiri, banyak mensimulasi hal-hal yang gak perlu. Bahkan sampai akhirnya saya baru sadar ketika ngobrol sama istri, waduh ini kayaknya fokusnya jadi kemana-mana nih. Saking udah kontemplasi, terus jadinya topiknya udah melebar kemana-mana. Nah, bisa gak kasih tips dan triknya biar, ya saya sih sementara ini solusinya ngobrol sama istri ya. Istri yang bagian pangkas-pangkas nih, pangkas-pangkas materi-materinya. Wah ini jangan deh, kebanyakan. Itu sih. Thank you. Ya, silakan. Ya. Pakai mic? Ya. Nah, saudara perhatikan, kenapa saya lempar? Saya tahu jawabannya, saudara. Dan saya siap jawab. Tapi kenapa saya lempar? Coba. This is learning community. There is no Superman here. We learn each other. Saya juga mau belajar dari pengalaman yang lain. Dan kita saling memperkaya, kita saling membangun. Gak apa-apa, ntar juga saya jawab. Nah, jadi kita mau ya lakukan ini interaktif. Silakan. Mungkin lebih lalu kalau kita mau menyampaikan sesuatu, coba belajar disederhanakan. Kayak tadi yang apa, kenapa, bagaimana itu semua menjadi tools juga. Jadi apa, lu jangan keluar dari mana-mana tuh kalau mau bayar. Terus alasannya kenapa, apa itu. Langsung bagaimana. Nah bagaimananya jangan terlalu banyak juga. Misalnya contoh, kamu dapat poin tentang bagaimana, bikin 10 yang paling menurut kamu bagus. Nah dari 10 ini pangkas lagi menjadi 3, topnya mana. Nah itu yang disampaikan. Jadi itu akan membuat praktis dan sangat jelas bagi orang yang mendengar. Saya rasa. Yes, thank you. Dari regu 1 masih ada? Ya, regu 2 silakan. Ya. Tenaga ahli belakangan. Atau mau langsung silakan. Ya. Ya, silakan. Bimbing mau ngomong dulu gantian. Ya, silakan. Ya, mungkin saya sedikit tambahkan ya. Belum on tuh. Ya, mungkin saya sedikit tambahkan. Tadi kan mungkin problemnya kan overthinking. Nah kan kita pas waktu bicara kan kita dikasih slot waktu berapa lama ya.
30 menit misalnya. Dari situ kalau saya sama istri suka simulasi. Simulasi, saya ngomong, dia ngomong, gitu. Kita ukur waktunya, kita pakai timer. Kita bisa lihat tuh, oh kalau topiknya tema kita terlalu banyak poin-poinnya, itu overtime lebih dari waktunya. Dari situ bisa kita lihat nih. Tadi kan sudah kontemplasi nih. Kontemplasi kita tanya Tuhan, sebenarnya poin pentingnya ada di mana sih prioritasnya? Yes. Apakah semua yang harus dibahas? Yes. Kan belum tentu. Nah, jadi kita sortir lagi gitu. Oh dari 5 poin, ternyata poin yang paling fundamental prinsipnya cuma 2 atau 3. Yes. Yang kita kuatin di situ gitu. Di 2 poin atau 3 poin, terus simulasi lagi, simulasi ngomong lagi selama waktu 30 menit. Cocok nggak? Pas nggak? Oke, kita suka kalau kita tuh rekam videoin gitu ya. Jadi itu namanya well prepared. Kita siapin sebelum kita benar-benar real ke audience bagaimana gitu. Nah dari situ kan itu salah satu tips dari saya ya. Gimana caranya untuk mensortir poin-poin yang perlu gitu. Dan namanya fundamental banget yang harus disampaikan. Yes. Wow, ya. Baik, yes. Jadi tunggu 3 sendiri. Ada yang mau respon? Ya, silakan. Ya. Oke, ya. Baik. Nah, saudara, ini karena ditanya ya, saudara. Kita mau belajar ada satu tips penting di dalam mempersiapkan, dan ini bagian dari kontemplasi yang disebut dengan I am. Apa itu I am? Irreducible minimum. Apa itu irreducible minimum? Pesan Tuhan yang nggak boleh enggak, ini harus disampaikan dan nggak bisa lagi dikurangin. Irreducible itu, reduce itu mengurangi, irreducible nggak bisa dikurangi lagi. Itu udah paling minimum standarnya. Itu kalau itu ada bagian yang dari I am ini nggak disampaikan, berarti pesan Tuhan tidak utuh dan saya harus menyampaikannya sampai titik ini. Itulah yang disebut irreducible minimum. Nah makanya saudara, selain key points, 2 kalimat itu, apa yang saya mau sampaikan, outline itu menjadi penting. Saudara tahu outline ya? Kerangka 3 poin ini nggak boleh kurang. Poin A, poin B, poin C, irreducible minimum. Outline ini akan menjadi signifikan sehingga saudara nggak boleh kurang dari itu. Waktunya berapa lama? 30 menit. Oke, berarti ilustrasinya 1 aja. Oh, berarti saya akan jelaskannya sampai di sini. Ini nggak boleh kurang. Dan seterusnya. Dan yang saya mau sampaikan di sini adalah proses yang kamu alami is normal. Semua yang udah praktekin ini kontemplasi ngalami. Tanya deh semua ngalami. Dan memang jalurnya bagian alamiah untuk kita bertumbuh di dalam kontemplasi adalah masuk melalui proses itu. Saya juga mengalami itu. Nah, cuma memang bedanya kalau kita terus bertumbuh, ya memang saudara seiring dengan berjalannya waktu, pengalaman-pengalaman yang Tuhan tambahkan, kita akan menjadi semakin efisien. Ya. Nah, tapi saudara, sekarang kita mengerti, waktu saya tanya, I am-nya mana? Itu artinya outline-nya, saudara. Saudara sudah mengerti. Garis besarnya, kerangkanya, poin-poin utama yang nggak boleh nggak harus disampaikan, itu mana? Jadi selain key points, outline. Itu menunjukkan bahwa saya sudah bengong. Biar tidak songong. Betul. Saya sudah berkontemplasi.
Mas ya. Baik, masih ada sampai di sini. Saya mau pastikan saudara untuk kita semua betul-betul menangkap ini. Silakan, Lingkuf. Tes, kalian sih mau nanya dalam konteks rohani ya, public speaking atau kita menyampaikan di depan orang, fenomena, bagaimana dengan fenomena yang kita sedang mempersiapkan suatu rangkaian pesan, materi, tiba-tiba dalam tanda petik ada pewahyuan. Ya kita sering ada orang-orang tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan untuk mendorong saya menyampaikan hal ini. Menurut KLC gimana sebenarnya? Apakah mungkin kita sebagai seorang PS-nya ya yang ngomong, apakah itu langsung kita sampaikan atau kita hold dulu untuk kita uji, ataukah nanti itu malah mengubah dari tatanan yang sudah kita siapkan karena sudah melewati berbagai proses tadi sehingga ngejamnya. Baiknya gimana KLC? Baik. Wow, ini pertanyaan sangat valid saudara dan relevan. Silakan. Ya, saya kasih komen deh ya. Ya, silakan. Karena kita kenal orang-orang juga. Kalau orang yang sering begitu dan kita juga kenal orangnya, bisa aja dia sebetulnya siapnya cuma itu, ngomongnya Tuhan bicara. Tapi memang dia cuma siapnya modalnya itu doang, makanya dikasih topik lain gak mau karena dia maunya cuma begini. Dia cuma supaya benar dan bilang aja Tuhan lagi ngomongnya begitu. Ya itu bisa gitu ya, karena saya kenal itu beberapa orang. Jadi menambahkan Tuhan di situ. Itu aja sih. Tapi kalau benar ya mungkin dia mestinya cek dulu, boleh jadi private dulu, nggak boleh di publik kepada host yang minta atau yang minta. Kalau saya dapat ini, apakah oke? Jadi ada etika. Jadi daripada dia langsung nyampe ke publik, mendingan konfirmasi sama host yang undang. Apakah tepat? Saya dapatnya ini. Kalau host yang confirm, ya sampaikan. Kalau enggak ya, berarti memang harus jalan offset. Ada etika, itu aja sih. Yes, thank you. Silakan. Ya. Ya, kalau dari saya mungkin lebih kepada kita lihat buahnya. Jadi jangan tiba-tiba orang saya dapat dari Tuhan, dia belum di komsel aja nggak pernah ngomong tentang Tuhan. Tuhan itu bagaimana Tuhan yang mana yang ngomong ini? Jadi mungkin sederhana aja. Jadi ya khususnya kalau lagi yang itu ya pegang-pegang itu lah ya, pegang acara lah gitu ya. Saya ngomong ada pesan dari Tuhan tentang mana ya, bukan berarti kita gimana ya sama orang, tapi ya kita kan diberi otoritas untuk memutuskan siapa yang harus bicara kan gitu. Nah, jadi kita lihat nih siapa buahnya gimana. Ya makanya ada baiknya memang orang yang dikenal untuk begitu ngomong. Kalau memang nggak ada buahnya jangan gitu, ngapain? Ya praktek aja lah dulu di kompak di komsel. Gitu. Ya, saya rasa itu paling kita udah punya tools kok bagus itu kompak komsel untuk memfilter orang dengan sendirinya gitu. Yeah. Jadi kalau orang belum lewatin proses itu ya udahlah antri dulu lah di mana gitu ya baru bisa. Saya rasa sih itu. Sorry bukan saya orangnya gitu aja ngomong. Thank you. Ya masih ada yang mau nanti ya Bu Esther. Ya silakan Bu Esther. Ya. Ya, jadi ini menarik juga karena kami kan dari tim profetik pasti akan membangkitkan orang-orang yang semakin banyak yang seperti ini. Jangan sampai tolak-tolakin semua nantinya. Tapi mungkin ada baiknya juga untuk ditampung ya. Jadi nggak langsung di reject gitu loh. Tapi ditampung dulu karena ya seperti orang-orang yang ada di doa itu mereka juga untuk kalau yang begini ya kalau dari doa itu mereka untuk mengeluarkannya juga. Mereka tuh sebenarnya takut gitu loh, karena sering di reject gitu. Sehingga kalau misalnya mungkin ada baiknya ditampung lah gitu, kemudian diuji ya, dibicarakan apakah ini tepat, baru mungkin nextnya baru disampaikan atau bagaimana gitu. Itu sih. Terima kasih. Yes, thank you ya. Ya, silakan masih ada? Ya, Mingga silakan. Iya Pak, kalau dibilang Tuhan tiba-tiba bicara sama saya, justru itu kata-kata yang saya tunggu Pak. Makanya saya terlibat di tim doa itu karena saya ingin itu apa yang disampaikan itu benar-benar pesan Roh Kudus gitu loh, bukan yang dibuat di kerangka yang sudah
rancang-rancang yang sudah dibuat liturgi gitu. Kalau menurut saya itu. Ya, terima kasih. Saya tanggapi Lingga dulu ya. Ya, silakan. Orang kalau preparation juga melibatkan Roh Kudus, jadi jangan pikir kalau lagi preparation malah nggak melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus mendadak terus kerjaannya. Kan Roh Kudus kerjanya tertib. Justru orang yang prepare dia dapat before the ministry. Bukan spontan mendadak khotbahnya yang udah disiapin dirubah total. Kalau saya pernah pengalaman ya, saya udah siapin khotbah diundang di sebuah gereja. Terus kemudian saya datang di gereja itu benar-benar Tuhan ngomong khotbah yang lain, yang ini, topiknya ini. Itu kalau saya evaluasi kenapa dirubah. Pertama saya akui, saya waktu nyiapin khotbah buat gereja itu stok khotbah yang saya udah siap aja, gitu. Bukan khusus apa kebutuhan gereja itu. Nah, tapi memang pas di gereja itu Tuhan pengen bicara yang lain. Jadi saya salah waktu preparation, yang benar waktu saya di situ di on the spot. Tuhan memang maksa saya harus khotbah yang lain, dan saya kebetulan siap. Saya siapin saya khotbah yang lain. Dan memang pas. Itu benar. Jujurnya yang salah adalah preparationnya karena tidak sungguh-sungguh nanya Tuhan. Tapi kalau yang sungguh-sungguh nanya Tuhan, itu ya udah pasti benar. Di preparation sampai kepada eksekusi di tempat. Jadi kalau yang suka mendadak-mendadak, ya jangan merasa itu lebih benar, enggak juga. Preparation yang benar ya itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Ya. Baik. Nah, saudara, ya silakan. Ya, mungkin bukan secara ini ya khotbahnya ya. Mungkin di tengah-tengah khotbah ada pesan-pesan Tuhan yang tiba-tiba 1-2 ayat. Jadi oh itu beda ya? Itu beda. Beda-beda. Ya ini ya case-nya beda. Ya, case-nya yang ingin gue tanyakan adalah bagaimana waktu kita mau menyampaikan pesan Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus bicara lain dengan pesan yang kita sudah persiapkan. Itu poin pertanyaannya ya. Nah, saudara, ini terakhir terjadi pada saya tahun lalu. Di Agalov My Sonnet, saya sudah persiapkan semuanya, saudara. Termasuk orang yang akan bersaksi. Waktu itu Steve dan Debbie, saya sudah telepon dia juga sudah hadir, saudara, di Agalov My Sonnet. Saya sudah siap dengan logistiknya, karena saya akan pakai beberapa alat peraga. Saya sudah siapkan kesaksiannya, saya sudah siapkan PowerPoint-nya, sudah saya kirim dari hari Jumat. Singkat cerita, Minggu pagi saya melek mata bangun, kuat sekali saudara, Roh Kudus bicara untuk menyampaikan pesan yang berbeda. Saya belum siapin apa-apa, PowerPoint-nya juga nggak ada. Makin saya berjalannya waktu, saya mandi, saya berpakaian, saya naik mobil ke My Sonnet, makin kuat. Nyampe di sana, saya ketemu penatua di My Sonnet, saya sampaikan, saya sudah kirim PowerPoint saya sudah siapkan yang bersaksi dan semua peralatan perlengkapan. Tapi Roh Kudus bicara poinnya ini, please confirm apakah mau sesuai dengan persiapan atau sampaikan yang Roh Kudus taruh di hati saya. Penatua konfirmasi saya, ya yang Roh Kudus sampaikan. Saya menyampaikan apa itu intinya. Jadi makanya ini pentingnya 2 kalimat, saudara. Key points-nya saya sudah punya. Makanya waktu saya sampaikan, penatua confirm, saya pribadi confirm, dan waktu itu saudara, saya menyampaikan pesan yang sama sekali berbeda. Saya minta maaf sama Steve dan Debbie. Tapi Steve dan Debbie bilang, malah ini yang benar kak, katanya. Ya, karena memang ternyata itulah yang Roh Kudus ingin sampaikan. Nah, jadi kalau misalnya memang ada perubahan, kita harus lakukan ini dengan etika. Jadi kita harus sampaikan dulu kepada pemimpin lokal untuk kita dapatkan konfirmasi. Karena ini juga penting. Karena kalau pemimpin lokal tidak confirm, ya sudah, berarti saya yang mungkin itu impresi atau perasaan saya aja. Ya. Nah, jadi kita bisa belajar praktekkan ini. Baik, terima kasih. Ya, silakan, masih ada tentang kontemplasi. Ya, silakan Bu Wilma. Ya, baik. Saya bukan pernah, kebanyakan yang kalau saya khotbah itu tiba-tiba ada, saya sudah persiapan dari rumah ya, tapi di tempat
tempat ibadah itu ada yang bersaksi, Pak. Bersaksi tentang, pokoknya bersaksi tentang apa yang dia alami gitu. Nah, Roh Kudus tuh langsung ingat tentang kebutuhan mereka. Akhirnya yang tadi saya siapin tuh saya nggak khotbah. Lalu saya ikut aja Roh Kudus. Dan saya kan nggak persiapan tuh. Tapi di situ dia jalani sampai hamba Tuhan bilang, Ibu Ima, kamu khotbah tuh sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Pak tuh gimana sih? Berarti sudah dapat konfirmasi? Iya. Ya, silakan Bu. Ya, berarti Ibu taat pada tuntunan Roh Kudus. Terima kasih. Ya, wow, baik. Ya, saudara masih ada tentang kontemplasi? Nah, saudara, ya silakan Pak Gil. Apa yang kita bicara ini kan pekerjaan Roh Kudus, bukan gitu. Jadi bisa aja Roh Kudus itu intervensi kapan aja kan maunya dia. Kalau dia mungkin lebih tahu lah, atau mungkin hari itu dia ingin bicara tentang seseorang atau itu bisa aja, bukan buat semua audiens, bisa aja buat satu orang juga tuh Roh Kudus bisa bicara. Yesus harus tinggalkan, lihat ke rasa hanya untuk satu orang. Sudah itu dia pergi. Jadi itu kita mesti lihat itu aja. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan kita membatasi dia dengan apa yang kita sudah pikirkan. Mesti selaraskan pikiran kita dengan Tuhan. Jadi walaupun kita ada persiapan juga sebelumnya, tapi kan seperti tadi pengalaman akhir, biasanya juga pernah mengalami itu. Jadi nggak apa-apa, kita etikanya kita ngomong sama yang benar kita kan. Kalau itu dijamah sendiri ya kita bisa robah. Gitu. Etikanya kita ngomong sama yang benar kita. Thank you. Yes, saudara, yang terakhir, gimana cara praktis mengembangkan komunikasi intrapersonal? Saudara, perenungan mendalam, ya, bengong, saudara, ya, kontemplasi, masuk, ya, saudara. Kalau kita benar-benar merenung tuh sampai mendalam, ya, itu tuh kita sampai larut. Sedemikian, tahu-tahu udah gelap. Iya, karena kita betul-betul tenggelam, saudara. Ya, sedemikian. Nah, itu berarti saudara sudah cukup mengendap. Sampai time flies. Waktu itu terbang begitu aja, saudara. Itu mendalam. Ya, nah berdoa tentunya, ya, di dalam roh. Baca. Karena waktu baca kita dapat trigger, saudara, pemicu untuk kita kontemplasi lebih dalam. Waktu baca, Roh Kudus bisa pakai materi bacaan kita. Waktu baca itu bisa timbul inspirasi baru yang memperkaya pesan yang Tuhan mau sampaikan. Menulis, ya, makanya lahirnya apa? Key points. Saudara tulis. Waktu proses kontemplasi itu, Roh Kudus beri inspirasi baru, tulis. Ya, makanya lahirnya apa? Outline. Poin-poin ini, irreducible minimum, ini nggak boleh, nggak harus disampaikan. Dan mendengarkan. Siapa? Roh Kudus bicara. Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Mendengarkan orang-orang yang kita layani. Yes. Jadi Bapak Ibu Saudara, selamat mempraktekkan kontemplasi. Ya, kita punya waktu paling lama 4 menit sampai jam 15 untuk kita ke toilet dan break sejenak. Kita akan lanjut session terakhir tepat jam 3 sore. Ya, silakan.